Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Arek AB Umsida. Kembali lagi dengan saya Dika Oleh Rahman sebagai moderator, dan di samping saya kali ini ada tamu yang gak kalah spesial dari minggu-minggu sebelumnya. Langsung saja kita suruh untuk memperkenalkan diri. Monggo. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurik Mawati dari Prodi Administrasi Publik semester 7, kelasnya APA 2. Biasanya dipanggil siapa, Mbak? Biasanya dipanggil Imo. Iya, terus kalau dosen biasanya Hikmah. Wah. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini di perkuliahan itu apa aja, Mbak? Sibuknya ini sih lagi verifikasi artikel aja ke perpus sama ke PPKI. Untuk Tugas akhir ya itu. satu kegiatan yang diikuti Mbaknya semester sebelumnya ini apa aja? Dulu pernah sempat ini sih ikut teater gedek, tapi pasif. Terus juga ikut IMM juga, tapi juga pasif juga ujung-ujungnya. Terus pasifnya itu karena ini sih karena kerja. Jadi nyambi kerja juga, nggak fokus organisasi sama kerja, akhirnya lebih milih ke kerjanya sama kuliah gitu. Kalau untuk program perkuliahan dari kementerian atau program studi yang Mbak ikuti di semester sebelumnya ini apa? Ada dua sih. Dulu itu di semester berapa ya? Semester 5 itu ikut PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Penempatan kebetulan waktu itu di Aceh, di Universitas Siakuala. Terus di semester 7-nya ikut MSIB, keterima di magangnya, terus di di Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Surabaya. Menarik, sebuah program yang cukup wow gitu. Yeah. Untuk PMM-nya sendiri itu cara daftarnya itu gimana, Mbak? Karena PMM sama MSIB itu kan programnya Kampus Merdeka, jadi otomatis daftarnya itu juga melalui websitenya Kampus Merdeka RI. Gitu sih. Jadi pasti teman-teman udah banyak tahu tentang Kampus Merdeka. Untuk penempatannya di Aceh ya? Penempatannya itu di Acak, dan kebetulan penempatan di Acak. Untuk yang kedua tadi ya MSIB? Ya, MSIB sama. Itu kita juga daftar sendiri, terus pilih MSIB. MSIB kan ada dua tuh ya, ada yang magang sama yang ada studi independen. Nah itu kalian bisa daftar dua-duanya. Tapi ketika nanti udah diterima di suatu instansi, itu kalian harus pilih salah satu, entah di magangnya atau di studi independen. Kemarin itu juga kebetulan keterima di dua, di studi independen sama di magang. Studi independen itu di di SEAL, kita ada di Sumasari. Terus yang kedua di magang di Spanduk Capil. Jadi waktu itu juga konfirmasi ke Bu Ilul, ke Kaprodi, bahwasanya suruh ambil yang magangnya gitu. Jadi ambil yang magang di SIB. Untuk magangnya sendiri itu Mbaknya itu ngapain aja? Disuruh belajar tentang apa aja? Kalau magang kita full ini sih, full kerja. Jadi benar-benar kayak staffnya di Spanduk. Entah itu kayak menyelesaikan permohonan warga, misalkan nih ada KK yang bermasalah atau KTP yang mau kita ulang, yang kayak gitu, membuat permohonan terpinduk sih lebih tepatnya. Untuk pelaksanaannya itu berapa bulan? Pelaksanaannya itu kurang lebih 4-5 bulan kalau nggak salah ya. Pokok mulai dari akhir Agustus sampai Desember kemarin itu. Kan dipelajari itu antara yang di Spanduk Capil dan di perkuliahan itu apakah ada sinkron gitu, Pak? Ada kesamaan atau lebih sulit di sana? Kalau di kampus kan lebih ke teori ya. Iya. Misalkan mungkin ada salah satu matkul yang kayak pengambilan keputusan nih. Nah, kalau di magang itu kan kita langsung terjun ke dunia kerja ya. Jadi ya udah, ketika ada suatu permasalahan, misalkan tentang adminduk, ya itu kita harus gimana permasalahannya gitu. Yang penting kita udah sebenarnya kan udah ada udah ada kayak training gitu kan, pelatihan. Kalau misalkan ada permasalahan kayak gini, itu kayak gini solusinya gitu. Nah, itu sih lebih prakteknya aja gitu. Untuk kerjanya sendiri itu apakah individu atau tim dengan mahasiswa lainnya itu?
Karena MSIB jadi kan banyak dari mahasiswa lain. Nah itu kebetulan waktu itu ditempatkan di Dispenduk, tapi lebih ke OPD. Untuk ilmu yang Mbak dapat selama mengikuti MSIB itu apa aja? Kalau ilmu yang didapat itu ini sih lebih ke sosialnya, terutama kayak sosialisasi kepada pegawai yang ada di kelurahan, terus kemudian sosialisasi ke masyarakat, menjelaskan gimana alur permohonan, itu sih yang paling seru. Terus kemudian ketika kita bisa menyelesaikan suatu permohonan warga, misalkan nih ada pengajuan KTP ke aku gitu ya misalkan, nah itu terus selesai di kita, waktu ngambilnya juga ke kita. Nah itu kayak ada rasa senang sendiri gitu, senang ya akhirnya bisa bantu permohonan warga sampai selesai kayak gitu. Mbaknya ini kan secara langsung kan pasti menghadapi masyarakat secara langsung ya, dan Iya. juga para pejabat-pejabat itu ya. Kalau pejabat sih iya, tapi itu yang dia yang kerjanya di kelurahan. Untuk pastikan masyarakat itu enggak sepenuhnya itu taat lah, atau senangannya cepet gitu ya. Iya. Nah, itu cara menguraikan sebuah masalah di dinas Dispenduk Capil itu di sananya itu seperti apa? Di Dispenduknya apa di kelurahan nih? Kalau aku kan di kelurahan. Oh, banyak di kelurahan. Iya, Di kelurahannya seperti apa? Kalau di kelurahan itu ketika ada nih misalkan nih ya, ada masyarakat nih tiba-tiba datang, Mbak, aku ada kayak gini, ada permasalahan kayak gini, kira-kira bisa cepat selesai nggak ya gitu. Misalkan pengajuan nikah nih, nikah kan butuh waktu cepet kan. Terus, waduh nggak bisa Mbak, ini harus di approve kayak gitu. Nah kita nunggu approve-nya juga dari Pak Lurahnya gitu. Ya jadi kayak dikasih pemahaman aja gitu. Terus kalau misalkan masih kurang percaya, kita itu jadi gini, dulu itu di kelurahan itu tuh nggak berani kayak nge-share nomor apa ya, nge-share nomor kayak pengaduan gitu loh. Nah jadi kan kayak warga itu kan kayak bertanya-tanya gitu ya, habis ini maksudnya kemana gitu. Nah ketika aku di situ, aku memberanikan diri kalau misalkan gini aja, kalau mbaknya kurang percaya atau misalkan nanti ada kendala atau apa-apa, hubungi aja nomor ini gitu. Nah akhirnya setelah beberapa minggu aku terapin itu di situ ya, akhirnya tuh kayak semua tuh kayak jadi terstruktur gitu loh. Kayak akhirnya oh jadi cepet selesai, terus kayak informasi itu nggak silih apa ya, nggak kayak miskomunikasi gitu loh antara kelurahan sama masyarakat kayak gitu. Jadi kalau misalkan warga itu butuh konfirmasi ya, Mbak akteku udah jadi belum di atas nama ini. Nah itu kan sebisa mungkin kita sebagai administrator itu kan menge-share gitu loh, kayak welcome ke masyarakat. Nah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu semua permasalahan yang ada di masyarakat itu kita tampung, kita selesaikan gitu. Sebisa mungkin kita bantu kayak gitu. Untuk pelayanan publiknya sendiri di Sidoarjo kan ada yang namanya Supraja kan ya? Kalau di Surabaya sendiri itu apa Mbak? Sistem pelayanan publik secara elektroniknya itu apa? Kalau di Sidoarjo sih aja ya namanya. Kalau di Surabaya itu KNG, Klampik New Generation. Sama kayaknya kayak itu kalau sih aja gimana? Aku kurang tahu. Kalau di KNG itu kayak ada apply kakak, kayak permohonan kakak, terus akte kematian, atau ya segitu gitulah. Pokok yang berhubungan sama penyelenggaraan sipil. Untuk suka dukanya nih dalam mengikuti MSIB itu apa aja? Suka dukanya, kalau sukanya sih lebih banyak sukanya ya dibanding dukanya. Karena sukanya yang pertama udah otomatis kita dapat ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian kita jadi tahu nih teknisnya. Terus Kita jadi tahu teknisnya gimana menyelesaikan permohonan adminduk gitu. Terus yang ketiga ini pasti teman-teman juga suka semua, terus dapat gaji atau uang gitu dari Kemdikbud secara langsung gitu. Kalau dukanya apa ya? Kalau dukanya ini sih jauh dari keluarga, makin jauh dari keluarga, yang harus stay di Surabaya kan jadwalnya full kan sampai Sabtu itu. itu berarti kos ya? Iya, jadi kos di sana, terus pulangnya itu cuman 1 bulan 2 kali.
Untuk pembiayaan sendiri ada dari MSIB sendiri atau uang pribadi itu? Karena kan dari MSIB itu cairnya 2 bulan sekali ya. Kalau dari MSIB itu cairnya 2 bulan sekali. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan duit dulu di awal. Gitu. Mungkin mbaknya bisa memberikan satu jangan untuk mahasiswa yang pengen ikut MSIB. Oh ya, sama ini sih, kalau dulu itu ikut MSIB karena pengen apa ya, pengen menyelesaikan 2 semester di 1 semester. Jadi semester 7 sama semester 8 aku selesaikan di semester 7. Nah, kalau buat teman-teman yang mau kayak gitu juga, nah mungkin bisa tuh kalian convert di program MSIB. Jadi sih kalau misalkan teman-teman mau segera nyelesain SKS-nya, ya cari program-program yang istilahnya itu bisa terkonvert secara langsung SKS-nya kayak gitu. Jadi, Dan masalah nilai pasti aman. nah, kalau masalah nilai itu pasti aman, pasti A. Sekian pada episode hari ini. Jangan lupa Untuk di like komen dan subscribe YouTube AP Umsida TV. Bye.